harus tangguh ya. Harus tangguh, terus habis itu ya itu jangan emosional, jangan baper gitu kan. Kalau baper, kita udah dituduh baper, jadi baper beneran gitu kan. Jangan. Jadi nggak selalu bahwa wanita tuh lebih teliti. Cuman memang saya khusus belajar, ada namanya Neuro-Linguistic Programming, di mana saya tuh memang belajar benar-benar tentang manusia dan cara mereka berkomunikasi. Jadi sebenarnya gender menurut saya itu nomor 2. Menurut saya, tapi pengetahuan kita tentang orang tersendiri itu adalah yang nomor 1. Halo kawan Merdeka, ketemu lagi di Glam Talk bersama dengan saya Ricky Kurniawan yang akan menemani Anda di Glam Talk hari ini. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk Anda yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari ini, kawan Merdeka. Dan bertepatan dengan hari ini 21 April 2022, biasanya di tanggal ini kita akan merayakan tentang Hari Kartini. Dan obrolan kali ini tidak akan jauh-jauh dari dunia wanita, dari Hari Kartini, karena kita akan membahas dengan salah satu wanita hebat. Bisa dibilang beliau ini adalah businesswoman juga. Untuk Anda yang sering nonton kontennya Glam Talk pasti tahu beliau. Kita hari ini bersama dengan Ibu Ferawati Budianto, seorang founder of Urban Athlete dan juga Rotten Egg Keto Diet Catering. Selamat siang, Halo, Bu Vera. Selamat siang. Apa kabar? Gimana, baik Bu Vera ya? Baik, puji Tuhan, baik-baik saja. Kayaknya aktivitas sudah kembali mulai menuju ke normal. Betul, saya kesini macet tadi. Dan kayaknya jalanan Surabaya udah gak kayak biasanya Bu Vera. Udah mulai macet banget kayaknya. Banget. Actually, jalan Surabaya sudah kembali kayak biasanya. Betul. Ya kan? Anak-anak sekolah udah mulai pada masuk. Benar. Orang-orang jarang yang WFH juga kalau sekarang. Iya, kayaknya udah 100% deh. Iya, banyak yang udah kerja di kantor. Tapi hari ini Bu Vera ngomongin soal dunia wanita. Bu Vera sendiri juga seorang businesswoman yang sudah menjalani ini sekitar berapa tahun, Bu Vera? Usaha sendiri ya? Usaha sendiri? 6 tahun. 6 tahun pasti punya pergolakan naik, turun, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita ngomongin soal Kartini. Kita flashback dulu tentang bagaimana sosok Kartini yang lahir ratusan tahun yang lalu bisa punya buah pemikiran bahwa wanita ini harus maju, wanita ini harus sejajar dengan laki-laki, nggak boleh wanita itu derajatnya ada di bawah. Kalau menurut Bu Vera, apa yang dipikirkan atau menjadi buah pemikiran Ibu Kartini ini, apakah juga mengilhami Bu Vera sehingga akhirnya, oh kayaknya saya harus survive nih? Wah, itu banget ya, karena yang pertama saya lahirnya itu 100 tahun tepat setelah Ibu Kartini lahir. Iya. Jadi ulang tahun saya 21 April 79. Oh, hari ini berarti ulang tahun. Iya, betul. Iya, selamat ulang tahun kalau begitu Bu Vera. Iya, oke. Jadi, dan Ibu Kartini ini kan adalah sosok yang membawa perubahan ya. Maksudnya membawa perubahan. Dia itu berani membawa message yang waktu itu mungkin dikala itu dia tabu ya untuk disuarakan. Menurut saya, apalagi zaman sekarang, wanita-wanita sekarang itu harus bisa menyuarakan dirinya sendiri. Apalagi zaman udah mendukung ya kalau sekarang ya. Kalau dulu kan tabu banget wanita ngomongnya kan. Betul. Berarti sebenarnya ada hal yang relevan dengan wanita-wanita zaman sekarang kalau menurut Bu Vera? Sangat banget. Jadi ya mungkin karena sejak saya lahir saya diomongin, oh ya kamu tuh lahirnya setelah Kartini. Jadi saya mungkin jadi juga sedikit tomboy juga ya. Jadi Kartini banget gitu kan. Akhirnya berjuang sukses di peran yang seperti sekarang tentu nggak mudah kan Bu Vera. Nah ada banyak seperti yang saya ceritakan ke Bu Vera tadi, mungkin pergolakan dinamika kehidupan dalam berbisnis itu kan bermacam-macam. Dan Bu Vera memilih untuk survive di bidang, boleh saya bilang ini bidang kebugaran, begitu ya Bu. Nah, apa sebenarnya yang menjadi inspirasinya Bu Vera memilih untuk saya akan usaha di bidang kebugaran aja deh gitu? Sebenarnya mungkin karena saya jatuh cinta sama bisnis ini ya. Saya berkecimpung dalam bisnis ini itu sejak tahun 2004. Jadi memang saya cinta sama bisnisnya, sama dinamikanya, bahwa bisnis ini itu fokusnya adalah membawa perubahan yang baik dalam dirinya orang. Makanya tagline kita kan building a better you. Kita bisa build a better quality of life.
dengan bisnis ini. Jadi selain kita dapat keuntungan dari bisnis ini berupa materi, tapi kita juga dapat pahala ya kalau menurut saya. Karena ini kan kita bisa memperbaiki hajat hidupnya orang banyak, gitu. Kualitas hidup orang banyak bisa lebih baik. Oke. Tapi sebagai seorang wanita, sebagai seorang pebisnis, kompleks nih, wanita pebisnis, tantangan paling besar di dunia bisnis yang dihadapin sama Bu Vera? Bisa jadi mungkin ada diskriminasi sedikit ya, sedikit banget. Kayak misalnya ya orang kadang merasa bahwa kalau misalnya bisnis dipegang cewek itu lebih emosional gitu mungkin ya. Jadi not as tough as cowok mungkin seperti itu. Tapi pada kenyataannya nggak juga ya, karena wanita punya pola pikir yang berbeda sehingga kadang-kadang segala sesuatu yang nggak bisa diselesaikan oleh laki-laki, wanita bisa menyelesaikannya. Jadi itu mungkin. Sama mungkin juga kalau wanita kan juga harus punya kodrat ya kita ya. Untuk memelihara keluarga biar tetap semuanya berjalan dengan baik ya kan. Kayak anak-anak harus dijemput sekolah dulu, kayak tadi saya jemput anak sekolah dulu. Sebelum kesini. Jadi itu mungkin tantangannya karena wanita harus multitasking seperti itu. Bahkan double cash juga ya. Jadi ibu rumah tangga iya, jadi seorang pebisnis iya. Untuk bagi waktunya kira-kira susah banget nggak sih Bu? Sebenarnya itu lebih ke kita harus ciptakan sistem ya. Sama seperti kayak misalnya bekerja harus ada SOP-nya. Sama, saya di dalam kehidupan pribadi juga punya SOP gitu kan. Jadi yang mana yang harus dihandle saya sendiri, memang yang mana yang saya bisa delegasikan ke orang rumah misalnya. Ada ponakan saya, terus ada saudara yang bisa bantuin juga. Nah, jadi kita harus punya sistem. Saya penasaran dengan kesehariannya Bu Vera sebagai seorang businesswoman. Ada nggak Bu cerita tentang misalkan gini, Bu Vera harus mengambil keputusan nih, harus memilih di satu waktu, memilih untuk ya saya sama keluarga atau urus kerjaan. Pernah terbagi dan terpecah dan bingung milih nggak Bu Vera? Oh banget, sering banget itu. Sering banget. Ya tentunya, ya itu tadi saya harus ngelihat nih, satu lebih penting mana. Tapi satu ini mana yang memang tidak bisa digantikan. Kayak misalnya saya mau ketemu sama investor gitu kan, saya harus pitching. Nggak mungkin dong digantikan dengan orang lain. Berarti saya harus benar-benar cari orang untuk menggantikan role saya yang satunya gitu kan. Jadi memang kita harus benar-benar bagi waktunya tuh harus time manajemennya harus bagus. Jadi kita harus milih benar-benar mana nih yang lebih penting. Kalau sama-sama penting apa bisa digeser yang satunya? Kalau emang nggak bisa, ya sudah kita harus cari orang dan biasanya saya ngasih pengertian pada orang yang saya harus kalahin gitu kan. Seperti itu. Balik lagi ke dunia bisnis kembali Bu Vera. Jadi ada berbagai macam kriteria, laki-laki kalau masuk ke dunia bisnis harus tegas dan lain sebagainya. Perempuan terkenal dengan detailnya, administratifnya rapi banget. Tapi kalau menurut Bu Vera, sebenarnya kualitas utama menjadi seorang business woman itu apa yang harus dicapai oleh seorang wanita? Harus tangguh ya. Harus tangguh, terus habis itu yaitu jangan emosional. Jangan baper gitu kan. Kalau baper, kita udah dituduh baper, jadi baper beneran gitu kan. Jangan. Jadi sebenarnya saya sendiri juga nggak teliti loh. Saya ini tipe dominan, tipe kolerik yang lebih ke intinya goal jangka panjang, visioner dan segala macam. Jadi nggak selalu bahwa wanita tuh lebih teliti. Cuman memang saya khusus belajar ada namanya Neuro-Linguistic Programming, di mana saya tuh memang belajar benar-benar tentang manusia dan cara mereka berkomunikasi. Jadi sebenarnya gender menurut saya itu nomor 2 menurut saya. Tapi pengetahuan kita tentang orang tersendiri itu adalah yang nomor 1. Mau cowok mau cewek, kalau kita nggak tahu cara komunikasi sama aja kan. Karena banyak yang bilang kalau ya namanya juga cewek, kalau misalkan ada kurang-kurangnya dibanding cowok ya maklum lah gitu. Tapi kayaknya itu nggak berlaku untuk Bu Vera. Kayaknya kalau gender kan memang tidak bisa diubah mau bagaimanapun. Tapi kalau untuk soft skill dan lain sebagainya, saya paling nggak suka itu namanya generalisasi.
ya kan? Karena nggak semua cowok seperti itu dan nggak semua cewek Betul. seperti itu. It's more to the person itself, ya kan? Iya. Makanya itu yang menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah pengetahuan orang ini, pengetahuannya seperti apa, ya itu sih. Oke. Bu Vera, banyak orang di usia 20-30 yang hendak memulai menjadi seorang businesswoman, mungkin dia terjebak di stigma kalau ya perempuan ngapain sih harus kerja, perempuan ngapain harus berbisnis. Kadang kan banyak orang tua di generasi boomer yang ya udahlah, nanti kalau perempuan tuh melayani suami aja gitu. Kalau menurut Bu Vera, potensi yang dimiliki generasi milenial terutama untuk wanita milenial sejauh apa untuk bisa menggapai potensi menjadi seorang businesswoman? Kalau bicara potensi, langit itu batasnya adalah langit. Ya, Okay. The sky is the limit. Potensinya itu besar sekali untuk wanita, untuk kita bisa bekerja, untuk kita bisa memaksimalkan potensinya kita zaman sekarang. Yang lebih penting lagi adalah kitanya bagaimana. Ya. Jadi semuanya dari kita sih. Kalau potensinya besar banget kalau zaman sekarang. Apakah menurut Bu Vera juga perkembangan teknologi akan mendukung wanita milenial untuk bisa Sangat. survive? Sangat. Iya. Teknologi actually is the biggest part yang bisa menentukan sebuah bisnis ini sukses atau enggak zaman sekarang. Oke. Ada cerita atau mungkin ada hal yang mau dibuktikan oleh Bu Vera yang itu kayaknya cocok untuk diceritakan ke wanita supaya para wanita milenial juga mulai bisa gerak untuk menjadi seorang businesswoman. Oh, oke. Actually semua orang tuh butuh good self esteem ya. Self esteem itu adalah cara kita memandang diri kita sendiri. Semakin self esteem kita bagus, semakin bahagia hidup kita. I think semua orang pasti kepengen bahagia kan. Dan menurut saya kalau misalnya wanita tidak punya wadah untuk mengaktualisasikan dirinya, apapun itu ya, saya nggak bilang bahwa wanita harus berbisnis untuk bisa aktualisasi diri. Mereka bisa mungkin, oh aku hobi ngelukis, bisa ngelukis di rumah, atau oh aku bisa buka usaha yang bisa kita jalankan dari rumah. Nah itu juga bisa. Jadi intinya adalah bahwa kita wanita harus tetap punya pribadi sebagai wanita. Bukan cuma sebagai embel-embelnya seseorang. Oh, saya istrinya si A. Oh, saya mamanya si B. Kalau enggak, nanti kita akan terobsesi terhadap peran kita sebagai misalnya istri si A, istri si B gitu kan. Akhirnya mungkin ya suami kita jadi enak juga ya sama kita kali ya. Karena dia dijadikan project kan. Anak juga gitu. Anaknya gara-gara saya terlalu berdedikasi sebagai mama. Saya nggak menjustifikasi bahwa full time mom semua seperti itu, tapi kadang ada yang kebablasan gitu loh. Akhirnya anaknya dipaksa harus sesuai dengan maunya dia, yang harus ini, yang harus itu. Akhirnya dia merasa bahwa ada yang kosong dalam dirinya yang harus diisi. At least itu yang saya rasakan. Oleh karena itu saya merasa bahwa semua perempuan harus punya uang sendiri, karena membelanjakan uang sendiri sama uang suami itu beda. Itu Betul. Jadi dan menurut saya juga suami bisa jadi lebih menghargai kita apabila kita punya pegangan sendiri. Itu dari pendapat pribadi saya ya. Oke. Tapi kalau sejauh ini peran suami, nah sekarang kita masuk ke fase keluarga. Peran suami dalam mendukung perannya Bu Vera sebagai seorang businesswoman sejauh apa, Bu? Suami saya sama sekali tidak mau ikut campur dalam bisnis saya, kecuali diminta. Oke, jadi kalau di rumah sebagai advisor juga gitu berarti? Enggak juga. Dia nggak mau pokoknya, nggak. Kecuali saya minta gitu kan. Minta bantuan baru. Iya benar. Jadi dia lebih ke kayak support saya belakang layar yang memang kalau saya benar-benar udah aduh saya nggak sanggup nih, tolong dong bantuin. Dia akan bantu. Tapi harus saya minta dulu. Jadi dia nggak mau. Dan dia juga nggak suka kalau saya nyampurin urusan dia, dan itu kita jaga baik-baik gitu loh. Dan itu sangat berhasil karena saya kan sama suami long distance, sejak nikah juga long distance. Oke, berarti cukup suportif ya, Bu. Maksudnya suami pun tidak ikut campur bukan karena cuek, tapi karena memberikan ruang lebih bebas lagi ke Bu Vera, dan mungkin sebaliknya juga Bu Vera ke suami juga begitu. Oke, luar biasa. Tapi begini Bu, ini ada beberapa peran wanita yang mungkin dijalani sama Bu Vera. Ibu, istri, founder. Yes. Mana yang lebih sulit kira-kira Bu Vera? Ibu.
Kenapa, Bu? Karena itu nggak ada manualnya ya. Oke. Nggak ada aturannya. Kalau bisnis kan kita bisa pelajari apa segala macam. Kalau menjadi orang tua itu actually nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua. Oke. Walaupun sekarang banyak ya konten-konten yang bisa membantu kita untuk menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Tapi karena perkembangan teknologi yang begitu tinggi, terus akses anak-anak kita kepada informasi itu sangat mudah, akhirnya itu jadi kitanya ini kalau nggak hati-hati keplesetnya gampang banget gitu loh. Jadi peran kita sebagai orang tua ini harus memang benar-benar, karena kita nggak bisa belajar dengan orang tua kita kan, zamannya beda. Betul. Iya kan, jadi kita nggak bisa. Kita mau belajar sama orang yang ahli misalnya dalam tanda kutip juga nggak bisa, karena dia nggak ngejalanin kita sehari-hari. Nggak ada yang orang yang menjalani hidup yang persis sama kita setiap hari, nggak ada. Jadi actually peran yang paling susah adalah menjadi orang tua. Gimana caranya supaya kita bisa membentuk karakter anak? Menurut saya paling susah tuh bentuk karakter ya. Itu nomor satu. Karena itu yang akan menentukan anak ini akan jadi orang seperti apa. Oke, baik. Saya juga penasaran dengan siapa sih kira-kira idolanya Bu Vera kalau untuk menginspirasi Bu Vera di zaman sekarang. Wanita-wanita inspiratif lah. Yang mungkin jadi role modelnya Bu Vera gitu. Mungkin Susi Pujiastuti mungkin bisa, Ibu Menteri ya kan, Ibu Sri Mulyani juga bisa. Itu kalau yang lokal, kalau yang interlokal ya kan, interlokal itu mungkin ya ini lebih ke spiritual. Ada orang namanya Mother Teresa, itu saya suka banget sepak terjangnya dia. Ya itu sih kalau menurut saya. Oke. Jadi mungkin ada banyak hal yang mungkin dilalui oleh seorang wanita dan memang tidak mudah. Saya rasa pun tidak mudah dibandingkan seorang pria untuk menjadi seorang pebisnis. Karena kalau pria jadi seorang pebisnis kayaknya ya udah kodrat lu ya itu gitu. Tapi kalau wanita kayaknya tuh harus menerobos beberapa batas ketidakmampuan yang memang harus diterobos ya Bu Vera. Ya harus. Harus benar-benar diterobos nih kawan Merdeka. Ada pesan Bu untuk kawan Merdeka yang mungkin sekarang sudah mulai merasa nyerah atau mungkin give up dengan menjalani beberapa peran sebagai istri, anak, pebisnis, kayaknya saya harus tinggalkan salah satu deh. Tapi nggak kepengen ninggalin sebenarnya, cuman kepepet aja gitu. Ada pesan nggak dari Bu Vera? Oke, kalau memang kamu merasa ingin beristirahat, and then istirahat juga nggak apa-apa sih. Kita mau ngepost sebentar juga nggak masalah. Tapi kalau mau ngepost jadi ibu susah ya kayaknya ya. Iya, nggak bisa. Tapi juga. harus jujur ketika kamu memang butuh bantuan, and then you need help. Misalnya menemui mungkin psikiater, mungkin psikolog mungkin ya. Terus bisa bicarakan dengan suami masalahnya apa, atau bisa berbicara dengan teman. Jadi banyak hal sih. Tapi nomor satu adalah never give up on your dreams. Jadi kalau kamu udah, intinya manusia ini yang kita punya cuma mimpi, ya kan? Kalau mimpinya hilang, and then hidupnya hilang. Itu menurut saya sih. Oke, jadi harus benar-benar dikejar. Yes, harus benar-benar dikejar. Istirahat nggak apa-apa. Karena istirahat ngejar pun kalau nggak ada istirahatnya, iya jangan dong. Tepar nantinya. Oke deh kalau begitu terima kasih banyak Bu Vera. Tapi sebelum itu Bu Vera, saya kepengen Bu Vera sharing ke kawan Merdeka tentang sosial medianya Bu Vera. Mungkin ada banyak orang di luar sana yang kepengen tahu kisah suksesnya Bu Vera. Bisa langsung kemana pantaunya? Oke, kalau Instagram saya ada di @badtelur, BAD telur. Terus kalau Urban Athletes ada di urban.athletes. Kalau yang diet ada di @rottenegg-diet. Oke, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi seluruh wanita yang mungkin menyaksikan konten hari ini, dan mungkin untuk Anda yang menjadi seorang wanita, seorang ibu, seorang pebisnis, kayaknya saya harus kasih jempol saya semua untuk Anda karena luar biasa, tidak mudah seperti Bu Vera tadi bilang. Saya aja kalau jadi Bu Vera harus jemput anak, harus kerja, harus tetap melayani suami, kayaknya susah. Tapi Bu Vera wanita tangguh, kawan Merdeka. Terima kasih sekali lagi Bu Vera, sukses selalu. Semoga bisnisnya juga semakin bisa berkembang. Bu Vera juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke. Terima kasih Bu Vera. Terima kasih semuanya. Dan kawan Merdeka, itu tadi obrolan saya bersama dengan Ibu Vera. Yang pasti
wanita memang harus tangguh seperti kata Bu Vera tadi. Kejar mimpinya, mau ngasuh dulu nggak apa-apa. Yang penting tetap refresh, kejar lagi mimpinya kawan Merdeka. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu. Saya Reki Kurniawan. Sampai ketemu di Glam Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.